Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Fitriani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Majalengka. Untuk kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Selama saya melaksanakan pendidikan guru penggerak, saya didampingi oleh Ibu Ajeng Trisna Sasti sebagai fasilitator dan Bapak Dede Mulyana sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran khusus aksi nyata modul 2.3 yakni CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Fitriani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Majalengka, dan saya bertugas di SMA Negeri 2 Majalengka. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik dan diawali dengan kegiatan praobservasi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Nur Santi, guru seni budaya dari SMA Negeri 2 Majalengka. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Hani baik. Oke, Ibu gini ya, rencananya kan Ibu mau melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Nah, saya di sini tujuannya untuk mengamati proses kabar Ibu di kelas atau melaksanakan kegiatan supervisi tersebut. Siap. Sebelum melaksanakan kegiatan supervisi, nah sekarang kita melakukan praobservasi dulu Ibu ya. Baik. Tujuan praobservasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses kegiatan belajar mengajar Ibu di kelas. Adapun hari ini kita melakukan percakapan praobservasi untuk mempersiapkan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan supervisi ya, agar Ibu siap dan percaya diri sehingga dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar Ibu bisa menghasilkan kegiatan yang terbaik bagi diri Ibu. Siap. Oke. Nah, Ibu ya, saya ada beberapa pertanyaan nih sebelum Ibu supervisi langsung kasih. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan. Nah, yang pertama itu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai nanti? Kebetulan saya mengajar seni budaya dan untuk pembahasan yang akan diberikan kepada peserta didik kali ini mengenai tari kreasi. Adapun tari kreasi ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama, peserta didik dapat memahami prosedur dan dalam membuat tari kreasi. Selanjutnya mereka dapat mengeksplorasi gerak tari kreasi tersebut. Kemudian mereka juga mampu untuk memperagakan tari kreasi tersebut sesuai dengan konsep, prosedur, hitungan maupun iringan. Yang terakhir, mereka mampu menampilkan gerak tari kreasi sesuai dengan iringan. Oke, jadi tujuan pembelajaran itu ada 4 poin lagi ya. Nah, 4 poin itu semuanya akan membahas tentang materi tari kreasi. Selanjutnya Bu, bagaimana atau area akan membangun yang mana yang nantinya akan Ibu kembangkan dalam proses kegiatan belajar? Tentunya kalau berhubungan dengan seni pasti ada area pengembangan keterampilan. Jadi selain yang pertama selain keterampilan ada dari pengetahuannya. Jadi saya akan memberikan beberapa teori mengenai tari kreasi tersebut. Kemudian dari segi keterampilan mereka memperagakan atau mengeksplorasi gerak tari, beberapa gerak tari yang tertentu. Oke, jadi Ibu akan memfokuskan area pengembangan itu pada 2 aspek ya Bu ya. Di sini aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oke, selanjutnya Ibu bagaimana merancang pembelajaran yang akan diterapkan di kelas nanti, mulai seperti strategi pembelajaran, model, sama metode yang dilaksanakan.
karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, ini siswa itu memang ada perempuan dan laki-laki. Bagaimana kalau perempuan laki-laki, perempuan itu kan mereka semangat kalau belajar nari. Kalau laki-laki itu kadang-kadang cenderung agak apa sih gitu ya. Ya itu juga menjadi apa ya, yang harus saya pikirkan, bagaimana strategi apa yang harus saya lakukan untuk membuat pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan mungkin ya. Mungkin yang sudah saya pikirkan, sudah saya rancang. Yang pertama mengenai pendekatannya, itu menggunakan pendekatan saintifik. Ini juga metodenya, ada kita metode ceramah dulu, lalu ada diskusi, penugasan, dan nanti presentasi. Dan satu lagi mungkin yang ini mengenai model pembelajarannya Ibu Hani. Untuk pembelajaran tarik kreasi ini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke ya, jadi Ibu berencana akan menerapkan strategi dengan pendekatan saintifik, metodenya ceramah dan diskusi yang penjelasan mungkin ya, dan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Seperti itu mungkin ya. Oke, selanjutnya Bu, kira-kira media apa yang nanti akan Ibu gunakan untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin yang pertama seperti biasa, saya untuk teorinya saya akan menampilkan slide mengenai teori tersebut dan berupa PowerPoint, bisa dari angka ya Bu. Terus saya juga akan menampilkan beberapa contoh dari video YouTube juga. Jadi bisa menggunakan PowerPoint gitu ya, sama menggunakan YouTube atau media digital mungkin seperti itu ya. Nah, kira-kira kapan itu tadi strategi-strategi yang sudah kita Ibu sampaikan gitu dilaksanakan itu kebetulan insya Allah bulannya nanti hari Selasa ya kita akan belajar di kelas MIPA 2 nanti jam ke-5 dan ke-6. Barangkali Bu Hani ada waktu kita nanti bisa bersama kelas. Oke, ini terakhir ya Bu ya. Nah, dari beberapa percakapan tadi yang sudah kita lakukan, kira-kira apa yang Ibu lakukan dalam hasil percakapan kita? Yang pertama ya dari tadi perencanaan video pembelajarannya, bagaimana strateginya agar dari pembelajaran itu bagaimana membuat anak-anak peserta itu aktif dan tertarik sekaligus senang ikut belajar tari gitu. Dan nanti kita juga agar anak-anak itu tidak bosan di rumah ini, tidak bosan. Jadi kita akan menggunakan media pembelajaran itu biar mereka tidak jenuh. Terima kasih banyak ya Bu ya. Dari hasil percakapan setelah observasi ini, mungkin nanti Selasa di kelas kedua ya kita akan melakukan observasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berjalan dengan baik. Dan nanti terima kasih Bu ya. Kita nanti ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Hari ini kita akan belajar seni tari, yaitu berkarya tarik kreasi. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin oleh Adit berdoa sekaligus membaca surat Anas. Ya, silahkan Adit pimpin. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya berdoa dulu. Oke, terima kasih. Ibu akan absen dulu ya. Aditya ada? Oke. Amara, Arya, Zahra.
Oke, berarti hadir semua ya. Sudah siap untuk belajar seni tari? Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ada ice breaking dulu. Apa ice breaking? Biar kalian fokus belajarnya, ya. Karena di luar sudah mau hujan, suka agak-agak ngantuk gimana gitu ya. Kita ice breaking dulu, konsentrasi, ya. Permainannya, kalian cukup mengucapkan lagi apa yang saya ucapkan, apa yang Ibu ucapkan, ya. Kalau Ibu ucapkan ayam, ayam. Kalau Ibu ucapkan bebek, bebek. Kalau Ibu ucapkan kelinci, kelinci. Oke, paham ya? Siap. Ayam, bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam. Ada berapa kelinci? Yang betul? Ada berapa kelinci? Kan kalian hanya ya kosen, kalian hanya menirukan apa yang Ibu ucapkan, bukan menghitung apa jumlah kelinci, jumlah ayam. Oke, sudah cukup ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai berkarya tari kreasi. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai apa saja? Tari kreasi. Apa pengertian tari kreasi menurut pendapatmu? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, Febri. Oke, iya betul. Tari kreasi adalah tari yang tidak berpola, tidak berpijak pada aturan-aturan tari tradisional ya. Dia itu lebih bebas ya. Yang kita akan pelajari sekarang yaitu kalian berkarya tari kreasi. Ini kompetensi dasarnya, kalian berkarya seni tari kreasi melalui pengembangan gerak berdasarkan konsep, teknik dan prosedur sesuai dengan hitungan. Indikatornya yaitu memahami prosedur dalam membuat tari kreasi, mengeksplorasi gerak tari kreasi, memperagakan gerak tari kreasi berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur sesuai dengan hitungan dan iringan. Dan yang keempat, menampilkan gerak tari kreasi sesuai dengan iringan. Menampilkan, nanti kalian ada tugas ya. Oke, lanjut. Ini tujuan pembelajarannya, yaitu kalian dapat memahami prosedur dan membuat tari kreasi, mengeksplorasi gerak tari kreasi, memperagakan gerak berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur sesuai dengan hitungan dan iringan. Dan yang terakhir, menampilkan gerak tari kreasi sesuai dengan iringan. Pernahkah kalian membuat suatu tarian? Siapa yang pernah? Cung. Oke, Mila. Pernah membuat tari? Tari apa? Tari modern. Bagaimana membuat tari atau merancang tari bagaimana? Kita lanjut. Yang pertama, dalam membuat atau merancang tari yaitu menentukan tema. Tema adalah gagasan, pokok pikiran atau maupun masalahan yang disampaikan melalui bahasa gerak. Tema tarinya ada yang pertama imitatif, yaitu peniruan, imitatif peniruan. Ini peniruannya boleh dari hewan, tumbuhan maupun manusia. Ya, contohnya tari apa yang menggunakan gerak imitatif? Tema imitatif. Tari merak. Yang kedua ada kepahlawanan atau heroik. Ya, tari ini menggambarkan kegagahan yang divisualisasikan dengan properti menggunakan senjata. Ada tombak, ada keris, ada panah, itu masuknya ke tema kepahlawanan atau heroik. Yang ketiga ada tema kehidupan. Ini kehidupan manusia sehari-hari, misalkan percintaan juga boleh ya. Jadi contohnya. Ada yang keempat ada drama ya, berisi tentang cerita ya, dibawakan oleh sekelompok penari. Ini enggak cuma satu, ini banyak penari misalkan. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Oke. Ya, ada stimulus juga untuk berkarya tari ya. Kalian pernah dengar nggak? Pernah nggak kalian dengar lagu ini tiba-tiba
Tiba-tiba goyang-goyang aja. Pernah nggak? Pernah. Ya, ini ada namanya stimulus atau dorongan untuk melakukan suatu gerakan atau memulai gerak. Ada stimulus ideasional. Diperoleh dengan membaca buku atau curhat dari teman. Ya, ini bisa dijadikan gerakan. Ya, ada stimulus peraba. Diperoleh dengan merasakan tekstur suatu benda. Ada stimulus visual dengan cara mengamati gambar atau aktivitas sehari-hari. Contohnya melihat aktivitas petani. Ya, bisa. Ini masuknya stimulus visual. Stimulus audio dengan cara mendengarkan musik. Ini pasti lebih banyak ini. Lebih banyak, kalian biasanya lebih sering menggunakan stimulus audio, betul nggak? Ya, itu ya. Ada yang kelima, stimulus kinestetik. Diperoleh dengan banyak memiliki pembendaharaan gerak melalui pertunjukan tari atau senam. Ini masuknya ke stimulus kinestetik. Paham sampai sini, ada yang tanyakan? Paham. Oke, lanjut. Proses menggarap tari. Yang pertama ada eksplorasi. Ya. Melakukan penjajakan gerak untuk menghasilkan teknik gerak. Yang kedua ada improvisasi. Ya, pengalaman secara spontanitas atau mencari kemungkinan teknik gerak yang diperoleh pada saat eksplorasi. Yang ketiga ada evaluasi pengalaman untuk menilai ya atau menyeleksi gerakan. Yang keempat ada komposisi atau forming, yaitu tujuan akhir mencari gerak untuk selanjutnya membentuk suatu tarian ya. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ada menentukan iringan atau musik pengiring. Yang pertama ada musik internal, musik yang berasal dari penari itu sendiri. Contohnya ya, ini. Lanjut yang selanjutnya yaitu menentukan tata rias. Ya, tata rias ini yaitu cara seseorang dalam mempercantik diri ya. Setelah proses latihan nanti lanjut ke pementasan tari ya. Kalian perhatikan dulu videonya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang tadi kalian lihat itu merupakan tari kreasi dengan iringan lagu apa? Lagu daerah. Lagu daerah ada dari daerah Kalimantan. Terus nanti tadi ada dari daerah Papua, Sulawesi. Ya. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Kelompok 1 ini cari iringan lagu dari daerah Sumatera. Oke. Kelompok 2 kalian cari iringan lagu dari daerah Bali. Kelompok 3 kalian cari iringan dari daerah Papua. Dan terakhir dari Kalimantan. Oke ya. Oke. Nanti kalian buat gerak ya sebanyak 3 gerakan saja. Kemudian nanti kalian uraikan geraknya seperti apa, gerak tangannya bagaimana, apakah seperti ini tupang tali, kakinya seperti apa, jinjit atau seperti apa ya. Tulis juga judul tarinya apa. Judul tarinya apa? Disesuaikan aja dengan lagunya boleh. Nanti kalian boleh cari referensinya di YouTube atau di mana ya, boleh. Oke, hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Jangan, Bu saya nggak bisa. Nggak apa-apa, namanya kita belajar. Cukup 3 gerakan saja, paham? Paham. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Sebutkan nama kelompoknya. Semuanya maju ke depan. Siap? Siap, oke. Yang presentasi pertama yaitu kelompok
sudah bikin 3 gerakan. Kelompok Bali tepuk tangan. Untuk kelompok Papua tepuk tangan. Terakhir untuk kelompok Kalimantan tepuk tangan. Oke. Semuanya keren. Kalian berarti sudah bisa membuat gerakan tari berdasarkan iringan yang ada. Tadi iringannya dari lagu daerah. Ya. Oke, sekarang Ibu mau ngasih kuis untuk kalian. Ya. Nanti Ibu kirim linknya di grup ya. Siapa yang tercepat dan terbagus, terbaik akan Ibu kasih reward. Ya, oke. Siap-siap. Ayo, Sophie sama Amara bersaing. Iya. Iya, iya. Widih ya? Yeah, Widih nanti dapat reward dari Ibu. Yang juara pertama mimpin Widih, tepuk tangan untuk Widih. Oke, sudah. Oke, setelah tadi kita belajar mengenai tarik kreasi, materinya tadi mengenai tarik kreasi ya, ada menentukan tema, ada apa lagi? Apa lagi? Ayo, proses berkarya tari, menentukan musik pengiring, menentukan tata busana, bukan tata rias, latihan dan pementasan, ya. Oke, ada yang mau menyebutkan kesimpulannya pembelajaran hari ini? Bagaimana kesimpulannya? Tadi yang sudah kalian pelajari bagaimana? Silakan. Yuk, Mila. Berdiri Mila. Ya. Tari kreasi, ya. Dan apa? Oke. Ada lagi? Sophie? Berdiri Sophie? Cara-cara untuk membuat tari yang Iya. pertama menentukan tema, Iya. yang kedua musik pengiring, Iya. yang ketiga mempersiapkan properti, Iya. tata rias, latihan dan pementasan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, tidak ada. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita tarik kesimpulan bahwa untuk membuat tari kreasi kita menentukan tema, ya. Temanya ada imitatif, heroik, drama, kehidupan. Stimulus yang digunakan ada ideasional, kinestetik, audio, visual, dan peraba. Apalagi dalam menentukan musik pengiring, ada apa saja? Musik pengiringnya apa saja? Internal, campuran. Proses berkarya tarinya ada yang pertama eksplorasi gerak, kedua ada improvisasi, ketiga ada evaluasi, terakhir ada komposisi. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada, cukup paham ya. Ketemu lagi nanti minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hani Fitriani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Majalengka dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Hani. Oke, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali. Oke, jadi gini Bu ya, setelah kita melakukan observasi di kelas ya tadi. Nah, di sini dalam percakapan pasca observasi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan tadi ya, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses KBM yang Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaannya pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang tadi berlangsung? Baik,
setelah tadi melaksanakan observasi di kelas ya Bu Hani, awalnya tentunya gugup dan bingung juga karena mungkin ini baru pertama kali dilakukan, ya masih belum terbiasa gitu. Tapi alhamdulillah lama kelamaan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan cukup aktif. Oke, ya alhamdulillah ya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Selanjutnya Bu, bisa diceritakan kembali nggak area pengembangan apa yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas atau langkah-langkah yang telah Ibu terapkan di dalam kelas? Oke, area pengembangannya yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa ada area pengembangan dari segi pengetahuannya dan ada dari segi keterampilannya. Dari segi pengetahuannya, saya menampilkan selain PowerPoint mengenai teori tentang berkarya tari kreasi tersebut, ya, termasuk materinya seperti apa definisi tari kreasi, terus apa itu rangsangan apa yang membuat kita bisa mengeksplor gerak untuk membuat tari kreasi tersebut dan tahapan-tahapan membuat sebuah tarian tari kreasi tersebut. Ya, Untuk kreativitasnya siswa diberikan tugas oleh saya untuk membuat gerak tari kreasi secara sederhana. Oke, seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin dari segi pengetahuan menggunakan beberapa media untuk menyampaikan ke murid dan untuk tampilannya siswa melakukan gerakan langsung gitu ya. Betul, iya. Mereka mengeksplor sendiri geraknya. Oke. Nah, Ibu ya menurut Ibu sejauh mana pengetahuan yang barusan Ibu sampaikan itu mencapai tingkat keberhasilannya? Sebetulnya yang sudah dilakukan itu sudah cukup baik ya, meskipun pada kenyataannya di lapangan itu masih tetap saja kita tidak bisa memungkiri bahwa ada sekali kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Bisa diceritakan kekurangannya itu apa? Ya, seperti sebelumnya saya bilang kalau seni tari itu hubungannya kaitannya dengan bakat juga ya Bu Hani ya. Bakat kadang-kadang siswa itu saya tidak berbakat di seni tari gitu, saya berbakatnya mungkin di seni musik, di seni rupa ataupun mungkin di olahraga. Yang pertama bakat. Yang kedua cenderung siswa laki-laki itu merasa saya belajar nari untuk apa gitu, karena mungkin identik dengan kalau nari itu identik dengan tanda kutip gitu Bu Hani ya. Kita tidak bisa memungkiri juga bahwa nari mah kayak cewek gitu seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya kan sebetulnya sekarang ini bahkan banyak sekali laki-laki yang memang suka nari ya, dance. Kita kan bisa lihat dari hip hop ya seperti itu sebetulnya. Tapi itu balik lagi karena mungkin tidak ada minat seperti itu untuk belajar seni tari. Oke, karena mungkin di sini bagaimana minat siswa itu sendiri ya Bu ya. Betul. Nah, ketika tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran, apakah semua murid itu terlihat ikut terlibat dalam pembelajaran? Alhamdulillah secara keseluruhan memang ikut terlibat, tapi memang ada satu dua yang memang cenderung rasa malas-malasan dan tidak tertarik. Ada beberapa. Kenapa kira-kira masih ada sebagian siswa yang belum tertarik? Ya mungkin karena yang betul tadi minat ya, bakat, dan mungkin ada hal-hal faktor-faktor lain di luar dari dia sendiri misalkan ya, misalkan dari faktor mungkin bahwa apa ya, untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar itu susah ya, karena ada beberapa yang mungkin karena dia banyak menggunakan gadget, main game, tertidur di kelas gitu, itu salah satunya gitu ya. Dan mungkin ada faktor-faktor lain seperti eksternal misalkan dari lingkungan keluarga dan lain-lain.
Berarti ada faktor eksternal dan internal Betul. yang mempengaruhi minat mungkin. Betul. Nah, begini Bu, ada pertanyaan. Kira-kira ya, bagaimana rencana Ibu ke depan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, rencana kedepannya, insya Allah mungkin saya akan mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Bu Hani. Saya akan mencoba itu disesuaikan dengan minat dan gaya belajar siswa tersebut ya, supaya setiap siswa, setiap murid dapat terfasilitasi potensinya. Oke, jadi rencananya akan dilaksanakan atau diterapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, sesuai dengan minat dan gaya belajar murid, sehingga mungkin tadi yang ngerasa tidak berminat kedepannya bisa aktif gitu Betul, betul. dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira kapan Ibu mau rencana pembelajaran diferensiasi tadi akan direalisasikan? Mudah-mudahan tidak ada kendala, insya Allah untuk minggu depan seperti ini, ada di pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih Ibu ya. Rangkaian gitu ya pertanyaan percakapan pasca observasi udah semuanya saya tanyakan. Ibu sudah menemukan solusinya dan ada rencana buat diaplikasikan di dalam kelas. Mudah-mudahan rencana itu terrealisasi ya Bu ya. Ya, supaya pembelajaran di dalam kelas itu lebih menarik dan sesuai dengan minat bakat murid. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.